Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayunia Fani, NIM 19 12 11 537, kelas 3A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan melakukan membuat video presentasi praproposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Penurunan Frekuensi Diare pada Anak Usia Sekolah di Puskesmas Balai Baru Padang. Pendahuluan, sebelumnya apa itu diare? Diare merupakan suatu penyakit endemis di Indonesia yang berpotensi terjadi KLB atau kejadian luar biasa yang sering disertai dengan kematian. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi yang lebih encer atau cair dari biasanya sebanyak lebih dari 3 kali sehari, yang dapat atau tidak disertai dengan lendir atau darah yang timbul secara mendadak dan berlangsung kurang lebih 2 minggu. Data kejadian diare. Indonesia adalah negara peringkat ke-13 di dunia menyandang diare yang terbanyak, yaitu di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sekitar 1.297.021 kasus diare. Menurut data Rikesdas 2018, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-10 dari 33 provinsi terbesar jumlah kasus diare pada balita dan anak sebanyak 62.886 kasus. Dapat disimpulkan dari keseluruhan jumlah kasus balita dan anak di Provinsi Sumatera Barat sekitar 3,5% kasus terdapat di Kota Padang. Kemudian diare biasanya disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, dan parasit. Infeksi dapat menyebar melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi, kebersihan lingkungan yang buruk. Jika diare disertai muntah berkelanjutan, akan menyebabkan dehidrasi, malnutrisi, serta bisa menimbulkan komplikasi, kemudian menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Kemudian adapun penata laksanaan diare terdiri atas terapi farmakologis meliputi rehidrasi oral, pemberian gizi kaya nutrisi, dehidrasi intravena apabila diperlukan. Terapi non-farmakologis salah satunya yaitu seperti pemberian madu. Adapun rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh pemberian madu terhadap penurunan frekuensi diare pada anak usia sekolah. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh pemberian madu terhadap frekuensi diare pada anak usia sekolah. Kemudian manfaatnya yaitu sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberian terapi komplementer terhadap kejadian diare. Kemudian adapun tinjauan teoritisnya yaitu diare atau penyakit diare, diarrhea berasal dari bahasa Yunani yaitu diaroi yang artinya mengalir terus. Adalah keadaan abnormal dari pengeluaran tinja yang frekuen. Diare adalah kehilangan cairan atau elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi satu kali atau lebih buang air besar dengan bentuk tinja yang encer. Kemudian klasifikasinya, berdasarkan lama waktu terjadinya diare, menurut Aryani 2016, yang pertama diare akut, berlangsung kurang dari 2 minggu. Yang kedua, diare persisten, berlangsung selama 2-4 minggu. Kemudian yang ketiga yaitu diare kronik, berlangsung lebih 4 minggu. Kemudian etiologinya, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor infeksi. Yang pertama, infeksi bakteri, merupakan Vibrio, E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeroman-As. Yang kedua, infeksi parasit itu cacing atau Acaris trispuris, Oxyuris, Strongyloides, kemudian protozoa, dan jamur. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor makanan. Makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor psikologi. Kemudian patofisiologi, masuknya virus atau rotavirus, adenovirus, virus norwal, bakteri atau toksin. Kemudian parasit, beberapa mikroorganisme patogen ini menyebabkan infeksi pada sel-sel, memproduksi enterodotoksin atau sitotoksin di mana merusak sel-sel atau melekat pada dinding usus dan kemudian terjadi peningkatan peristaltik usus, usus kehilangan cairan dan elektrolit, terjadinya dehidrasi. Kemudian komplikasinya yang pertama yaitu dehidrasi, yang kedua shock hipovolemia,
Yang ketiga, hipovolemia adalah keadaan berkurangnya volume darah yang bersirkulasi dalam tubuh. Yang keempat yaitu demam. Yang kelima, intoleransi laktosa sekunder sebagai akibat defisiensi enzim laktase karena kerusakan fili mukosa usus halus. Yang keenam yaitu kejang terutama pada dehidrasi hipertonik. Yang ketujuh, malnutrisi energi protein karena selain diare dan muntah, penderita juga mengalami kelaparan serta menyebabkan kematian. Kemudian ada penatalaksanaan terapi farmakologis, yaitu pemberian cairan dan elektrolit oral seperti pediatri atau oralit, atau terapi parenteral obat antisekresi, antisepomolitik, pengeras tinja, dan antibiotika. Kemudian terapi non-farmakologisnya, yang pertama itu cairan dehidrasi oral, kedua jahe, yang ketiga teh komomil, yang keempat yogurt, kemudian yang kelima daun biji, yang keenam madu. Yang saya ambil yaitu madu. Madu merupakan larutan jenuh dengan kandungan air 15% sampai 21% dari baratnya. Madu 84%-nya mengandung campuran dari monosakarida yaitu fruktosa dan glukosa. Adapun pengaruh madu terhadap penurunan frekuensi diare, madu sebagai terapi antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri E. coli Staphylococcus coagulase positif, Salmonella typhosa, serta madu mempunyai pH yang rendah. Hal tersebut terbukti ketika keasaman dapat menghambat bakteri patogen yang berada dalam usus dan lambung. Dibuktikan dalam kurun waktu 24 jam, terjadi penurunan frekuensi diare dan konsistensi diare menjadi semakin padat. Kemudian ada prosedur kerjanya. Yang pertama, sediakan madu murni. Yang kedua, setelah itu madu murni dimasukkan ke dalam gelas. Ketiga, sesuaikan dosis yang akan diberikan yaitu sebanyak 200 cc. Kemudian diminum 3 kali sehari. Kemudian kerangka teori, diare adalah buang air besar atau BAB, encer atau bahkan dapat berupa air saja atau mencret, biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian dapat mengakibatkan dehidrasi, hipokalemia, shock hipolemik, kemudian asidosis, serta menyebabkan kematian. Kerangka konsep variabel independen variabel independennya yaitu pemberian madu, kemudian variabel dependen yaitu diare. Kemudian hipotesis yang saya ambil yaitu berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan kerangka konsep, maka hipotesis yang akan diuji adalah adanya pengaruh pemberian madu terhadap penurunan frekuensi diare pada anak usia sekolah. Kemudian jenis dan desain penelitiannya yaitu desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu eksperimental adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek. Penelitian dengan menggunakan metode kuisi eksperimental dengan pendekatan one group, pretest, post-test, design, yaitu terdapat sekelompok eksperimen yang diberikan pengukuran sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya, itu penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Balai Baru Padang. Kemudian adapun populasi dan sampel, populasinya itu sebanyak 32 orang, kemudian sampel pada penelitian ini sebanyak 24 orang. Kemudian kriteria sampel, yang pertama kriteria inklusi, yaitu anak usia sekolah yang menderita diare, anak usia sekolah di wilayah kerja Puskesmas Balai Baru Padang, kemudian bersedia menjadi responden. Yang kedua yaitu kriteria inklusi, anak yang menderita diare kronis pada usia sekolah, penderita dengan penyakit komplikasi, serta sepsis, infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. Kemudian teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling, yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi, misalnya menggunakan studi pendahuluan atau dengan mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Kemudian definisi operasionalnya yaitu variabel dependennya yaitu diare. Definisi operasional, diare merupakan buang air besar dengan konsistensi yang lebih encer atau cair dari biasanya sebanyak lebih dari 3 kali sehari yang dapat atau tidak disertai dengan lendir atau darah yang timbul secara mendadak dan berlangsung kurang lebih 2 minggu.
Kemudian alat ukurnya yaitu lembar observasi sel report. Kemudian cara ukur yaitu dengan cara teknik wawancara setelah beberapa hari perlakuan. Kemudian hasil ukurnya 1 hari atau 24 jam. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi dan sel report, di mana penelitian sebelumnya pada dilakukan pengukuran awal atau pretest dengan menanyakan frekuensi buang air besar selama 1 hari dengan kriteria feses cair dan mencatat di lembar observasi. Kemudian etika penelitiannya yaitu autonomi atau kebebasan untuk memutuskan diri sendiri, kemudian confidentiality, menjaga kerahasiaan, non-maleficency, yaitu tidak merugikan responden, kemudian justice atau memperlakukan responden sama, kemudian beneficence, berbuat baik. Baiklah, sekian presentasi praproposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.